Selamat pagi mahasiswa manajemen. Kita jumpa lagi di perkuliahan manajemen jasa dengan topik how customers respond to service failures. Bagaimana pelanggan merespon atau menanggapi terhadap kegagalan layanan yang mereka alami. Oke. Nah, agenda kita pada pertemuan kali ini akan membahas apa sih yang menyebabkan customer tersebut melakukan komplain atau mengeluh, dan mengapa customer yang tidak senang atau tidak puas dengan layanan tersebut komplain atau tidak komplain. Kemudian who is the most likely to complain? Siapa sih yang paling sering biasanya komplain? Nanti kita lihat secara background sosial atau status. Where do customer complain? Di mana biasanya customer itu melakukan komplain. Kemudian kita bahas tentang service recovery dan service guarantee. Oke, nah berbicara tentang layanan yang sering customer terima, termasuk kita ya sebagai konsumen. Nah, di sini katakan you are not always satisfied with some of the services you receive ya. Jadi terkadang ketika kita mengkonsumsi suatu jasa atau suatu layanan, tidak semua ya yang kita terima itu bisa menyenangkan kita ya. Mungkin ada beberapa faktor menyebabkan kita kecewa, misalkan contohnya ketika kita menggunakan jasa penerbangan, ya, hal yang menyebabkan kecewa mungkin dari 10 kali penerbangan yang kita lakukan, mungkin 3 atau 2 diantaranya mengalami delay, ya, atau bahkan justru mengalami penundaan penerbangan atau ditunda hingga pada saat esok harinya. Nah, ini membuat kita kecewa karena ketika kita orang yang sering melakukan mobilitas, misalkan harus menjadi pembicara ke satu daerah, apabila pesawat kita di-delay atau bahkan ditunda penerbangannya, tentu jadwal kita akan berantakan ya. Sementara kita sedang ditunggu untuk mengisi satu acara, misalkan pada besok hari atau pada sore ini ya, dengan jam yang sekian-sekian, sehingga kita betul-betul menjadi kecewa. So how do you respond to your dissatisfactions with these services? Bagaimana kita sebagai konsumen melakukan respons atau menanggapinya, gitu ya? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, so dissatisfaction to service delivery ya, ketidakpuasan terhadap layanan yang kita terima itulah yang disebut sebagai service failures atau kegagalan jasa atau kegagalan layanan. Secara definisi ya, a service failure is any type of error. Ya, segala jenis error ya, atau kesalahan atau mistake atau deficiency or problems occurring during the provisions of service. Segala sesuatu yang sifatnya error, kesalahan, kekurangan, masalah yang terjadi pada saat kita mengkonsumsi atau pada saat produsen menyerahkan layanan kepada kita konsumen. Oke, so service failures that cause complaints biasanya ya, service failures yang menyebabkan kita komplain itu biasanya contohnya pertama, service may be unavailable when promised ya. Layanan tersebut tidak tersedia ya ketika sudah dijanjikan. Misalkan kita ambil contoh ketika kita ingin datang ke sebuah restoran ya, kita lihat di iklan atau di poster atau di brosur bahwa restoran tersebut menyediakan misalkan menu yang lagi trending saat ini, tapi pada saat kita datang ke restoran tersebut, menu tersebut ternyata tidak tersedia, gitu ya. Atau kita datang ke satu bioskop, ya kan, berdasarkan iklan atau promosi yang disampaikan ke publik bahwa film X misalkan sudah ada, gitu. Ternyata pada saat kita datang ke bioskop, film tersebut belum bisa ditayangkan. Yang kedua, service may be delivered late or too slowly, ya. Ini sering kita alami ya ketika kita menggunakan jasa penerbangan ya, ada delay terhadap penerbangan. The outcome may be incorrect or poorly executed. Apa yang kita pesan misalkan di restoran ya tentu tidak sesuai dengan apa yang kita terima gitu. Misalkan juga di dalam bidang asuransi atau di bidang pendidikan ya, kita berharap bahwa
kita sudah bayar mahal terhadap jasa asuransi atau jasa pendidikan, ternyata hasilnya atau outcome-nya tidak terlalu memuaskan dan tidak terlalu berkualitas. Terakhir, employees may be rude or uncaring. Pegawai atau staff yang memberikan layanan tersebut ya kurang sopan atau tidak terlalu peduli terhadap konsumennya. Nah, inilah yang menyebabkan seringnya konsumer itu mengalami satu kekecewaan sehingga dia melakukan komplain. Oke. Nah, customer response to service failures. Jadi apa yang menjadi respons atau apa yang menjadi tindakan dari customer atau konsumen ketika ada mengalami service failure. Yang pertama itu take public action. Take public action ini mungkin lebih bersifat keras ya. Jadi dia komplain kepada company atau kepada third party atau mengambil satu tindakan yang sifatnya legal dalam arti misalnya melakukan tuntutan gitu ya, karena mungkin dia sudah melakukan apa ya istilahnya bayar mahal untuk jasa atau layanan tersebut, tapi hal itu di luar ekspektasinya ya, dia mengalami kekecewaan sehingga pada akhirnya dia melakukan tuntutan. Misalkan kalau misalkan kita ke rumah sakit ternyata kita berharap kita akan sembuh dari penyakit atau dari hal-hal yang membuat kita sakit dan sebagainya, ternyata kita atau bahkan saudara kita misalkan mengalami malpraktek gitu ya, kita mengalami malpraktek dari rumah sakit atau dari dokter tersebut, sehingga kita akan melakukan legal action atau tuntutan hukum gitu ya. Terus yang kedua yaitu take private action, ya, mengambil tindakan yang sifatnya lebih private. Misalkan ya udah kalau misalkan mereka nggak bagus layanannya, kita pindah provider aja gitu. Kita pindah ke penyedia jasa yang lain. Misalkan kita datang ke satu kafe gitu ya, kemudian stafnya kurang ramah gitu, kemudian ya itu membuat kita kecewa, dan pada besok harinya ketika kita ingin nongkrong bersama teman atau ketika ingin kita belajar, istilahnya sekarang kan banyak orang belajar di kafe gitu ya, kita tinggal pindah cari kafe yang lain. Atau tindakan yang lain yang lebih parah itu spread negative word of mouth. Bahasa Indonesia menyebarkan hal-hal jelek terhadap provider tersebut. Kita bilang ke teman kita bilang ke saudara kita bahwa oh nggak usah pakai jasa dia lah, soalnya layanan dia jelek gitu ya, staffnya kurang ramah, nggak peduli terhadap konsumen dan sebagainya. Ya. Terus yang ketiga itu take no action. Take no action nanti kita ceritakan apa yang menyebabkan konsumen tersebut take no action. Artinya nggak mau berbuat apa-apa gitu ya, sifatnya lebih apa ya, udah apa-apa biarin aja gitu, nggak terlalu masalah gitu ya. Nah ini secara diagram ya, kita lihat di sini ada berbagai action yang dilakukan konsumen ketika mengalami service failures. Dissatisfactions ya, kemudian negative emotions ya, not complaint action, atau ada melakukan complaint action ya. No complaint actions biasanya exit atau switch ya. Kalau misalkan kita punya beberapa provider, ya kita tinggal gampangnya pindah ke provider lain kalau kita kecewa terhadap layanan yang diberikan provider tersebut. Atau kita tetap stay ya, kita tetap stay di layanan perusahaan tersebut. Misalkan contohnya, kalau misalkan kita ambil beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang misalkan nih ya, perusahaan air atau perusahaan listrik ya, karena berhubung masih sifatnya monopoli, ketika layanan sering listrik mati atau sering airnya mati nggak hidup, ya kita mau komplain gimana lagi karena merupakan perusahaan monopoli ya, jadi kita tetap menggunakan jasa perusahaan air tersebut atau perusahaan listrik tersebut ya. Atau misalkan poin yang kedua yaitu complaint action. Complaint action ini ya complaint to provider, kita langsung melakukan komplain kepada perusahaan atau penyedia jasa, atau melakukan negative word of mouth ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kita cerita ke teman kita, ke keluarga kita, menjelek-jelekkan perusahaan tersebut atau menjelekkan layanan yang diberikan perusahaan tersebut. Atau yang ketiga itu third party action, yaitu tadi ya melakukan legal action, melakukan tuntutan. Oke, nah negative word of mouth ini bisa juga dikategorikan jadi dua, exit atau pindah layanan, atau tetap stay ya menggunakan layanan dari provider atau penyedia jasa tersebut. Oke, nah secara statistik ya kalau misalkan kita lihat di sini ya disebutkan bahwa only a portion, lebih kurang sekitar
45% customer yang mengalami masalah dengan jasa, ya misalkan service failure, actually complain to the employees serving them. Nah, sekitar 45% biasanya konsumen itu justru komplainnya kepada kepada karyawannya, employees, ya, kepada karyawan yang mereka interaksi, gitu ya. Lalu a very small number, sekitar 1-5%, komplain tersebut ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan atau kepada kantor pusat perusahaan penyedia jasa. Nah, ini statistik berbicara gitu ya. Sekitar 45% justru kita komplainnya kepada bawahan atau karyawan perusahaan penyedia jasa tersebut, gitu ya. Cuman lebih tepatnya sebenarnya ya sedapat mungkin kita langsung komplainnya kepada manajemen perusahaan supaya manajemen melakukan perhatian, memberikan perhatian supaya jasa yang disediakan itu bisa betul-betul memberikan satisfaction kepada konsumen, gitu ya. Ini ada fan facts ya, fan facts-nya berbicara bahwa customer who do complain give the firm a chance to correct problems ya. Sebetulnya customer atau konsumen yang melakukan komplain itu sebenarnya suatu peluang untuk perbaikan ya untuk memperbaiki masalah dari perusahaan tersebut. Oke, kemudian katanya restore relationships with the complainer ya untuk mengembalikan hubungan baik ya kepada pelanggan yang komplain. Kemudian improve future satisfactions for all customers. Ya kedepannya yaitu untuk meningkatkan kepuasan lah terhadap customer baik yang saat ini mengalami service failure kemudian komplain ataupun juga customer berikutnya gitu ya supaya mereka tidak mengalami service failure. Kemudian the people who are most likely to complain tend to be better educated. Nah, ini dia siapa sih yang sebenarnya melakukan komplain? Nah, di sini dikatakan orang yang sering komplain itu biasanya orang yang pendidikannya lebih baik ya. Better educated, misalkan dia seorang sarjana atau seorang master atau seorang doktor gitu ya. Atau seorang yang sudah punya pengalaman walaupun pendidikannya tidak sampai pendidikan tinggi tapi dia sudah punya banyak pengalaman ya terhadap berbagai hal ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya orang yang sering komplain adalah orang yang secara income ya mereka memiliki higher incomes atau orang yang memiliki penghasilan yang tinggi atau orang yang sering terlibat di sosial ya, more socially involved ya, dan memiliki punya pengetahuan ya tentang produk tersebut. Jadi mereka paham betul terhadap produk yang mereka konsumsi ya ketika mereka mengalami service failure, biasanya mereka inilah yang sering melakukan komplain. Ya, jadi ingat ya bahwa orang yang sering melakukan komplain biasanya dari kalangan orang-orang yang pendidikannya tinggi, atau pendapatan atau income-nya tinggi, atau orang yang sering terlibat dalam sosial, atau misalkan juga orang yang punya pengetahuan baik tentang produk tersebut. Gitu ya. Lalu, fun fact berikutnya adalah customers are most likely to complain at the point of service provisions. Customers are mostly likely to complain at the point of service provisions. Ya. Biasanya komplain itu ya ketika konsumen itu menerima layanan dari penyedia jasa dalam hal ini employees, biasanya ketika service failure terjadi dia langsung komplain face to face, dia langsung merepet, langsung ngomel, langsung mengeluh gitu ya kepada karyawannya employees penyedia jasa atau misalkan dengan melalui telepon ya dia melakukan telepon kemudian komplain melalui komunikasi telepon gitu. Nah, complaints is made via other channels ya. Channel lain untuk menyampaikan keluhan biasanya melalui email atau melalui sosial media atau melalui website ya. Sekarang banyak website yang bisa menerima komen ya atau misalkan juga sosial medianya, misalkan Facebook-nya, Instagram-nya atau YouTube-nya yang menyediakan layanan space untuk memberikan komentar atau melalui letters atau surat gitu ya biasanya. Tapi ini udah sangat jarang ya kita menulis surat. Atau biasanya ini biasanya bisa dilakukan dengan menulis di koran, di situ ada kolom atau bagian terkait dengan keluhan pelanggan. Dan nanti akan ditanggapin oleh perusahaan melalui humasnya perusahaan. Oke. So why do customer complain? Mengapa customer tersebut komplain? Pertama itu to obtain restitutions or compensation. Ya wajar ya, kita sudah bayar mahal tapi kita mengalami service failures
atau kegagalan servis sehingga kita menuntut adanya kompensasi atau ganti rugi. Terus yang kedua, to vent their anger, artinya di sini bahwa konsumen itu sebetulnya manusia juga. Ketika dia sudah bayar terhadap jasa yang diberikan, tapi ternyata tidak sesuai, dia akan mengekspresikan kemarahan. Ya, emosinya itu akan muncul. Jadi dia, poin kedua ini, customer complaint itu untuk mengekspresikan kemarahan atau anger yang ada di dalam dirinya. To help, yang ketiga, to help to improve the service, itu membantu meningkatkan layanan supaya perusahaan tersebut tahu diri bahwa layanan yang diserahkannya itu kurang sempurna, kurang bagus, mengecewakan konsumen. Sehingga dengan komplain tersebut, harapannya perusahaan atau manajemen akan melakukan perbaikan. Terus yang keempat, alasannya itu for altruistic reasons. Altruistic reasons ini artinya lebih bersifat customer yang mengalami service failure, dia tidak ingin bahwa customer berikutnya juga akan mengalami hal serupa. Nah, oleh karena itu dia menunjukkan semacam ya peduli lah gitu ya, peduli supaya ada perbaikan ya, ada perbaikan terhadap service failures ya, dan nantinya konsumen berikutnya tidak mengalami hal serupa dengan yang telah dialaminya. Nah, ini penjelasannya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke, nah in practice, most dissatisfied customers do not complain. Secara prakteknya nih di lapangan, ya katanya di sini ya banyak yang tidak banyak yang kecewa atau konsumen yang tidak puas, biasanya tidak melakukan komplain. Kenapa? Yang pertama itu they may not know where to complain. Mereka tidak tahu ya kemana melakukan komplain. Ya walaupun tadi disebutkan bahwa komplain itu sering dilakukan face to face ya, langsung kepada karyawannya atau employees-nya, cuman itu kan sifatnya ya bukan menyelesaikan solusi gitu ya, supaya ke depan lebih bagus lagi. Jadi umumnya ya katanya di sini mereka tidak tahu kemana melakukan komplain, yang mungkin karena kurang pahamnya mereka bahwa komplain itu juga bisa dilakukan melalui email, melalui website, melalui telepon. Ya. Dia tidak tahu nomor telepon yang bisa dihubungin, dia tidak tahu websitenya, dia tidak tahu sosial media dari perusahaan provider tersebut ya. Sehingga poin pertama yang menyebabkan customer yang tidak puas itu yang tidak melakukan komplain karena mereka tidak tahu kemana harus melakukan komplain. Terus yang kedua, they think it requires too much effort and is unpleasant. Mereka pikir itu akan menyita banyak waktu mereka dan akan sia-sia gitu ya, tidak menyenangkan gitu. Yang kedua. Poin yang ketiga itu they perceive the payoffs of their effort as uncertain. Jadi usaha yang mereka lakukan untuk komplain tersebut tidak sesuai dengan effort atau usaha yang akan tidak sesuai dengan apa yang nanti akan mereka terima gitu ya. Karena tadi kita harapkan di situ ya bahwa setiap komplain itu mereka akan mendapatkan kompensasi. Nah, tapi di sini katanya itu uncertain sifatnya, tidak tentu, belum tentu kita dapat kompensasi gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan customer yang tidak puas itu tidak melakukan komplain. Okay. So what do customer expect once they have made a complaint? Jadi apa yang mereka harapkan? Ya tadi kita sudah bahas ya apa yang diharapkan konsumen ketika mereka melakukan komplain. Yang pertama itu whenever a service failure occurs, people expect to be treated fairly. Jadi konsumen tersebut ingin diperlakukan secara adil. Aku sudah bayar mahal, kemudian layanan kalian kurang bagus, maka aku berharap ada kompensasi yang fair, yang adil, yang sesuai gitu ya, yang lebih baik, yang membuat saya yang tadinya kecewa menjadi tidak terlalu kecewa. Gitu ya. Oke, yang kedua, however, research has shown that many customers feel that they have neither been treated fairly nor given adequate compensations. Jadi banyak riset ya menunjukkan bahwa customer yang melakukan komplain itu justru tidak diperlakukan secara adil dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak gitu ya. So when this happen, the reactions tend to be immediate, emotional, and angry. Jadi orang yang seperti ini ya kondisinya sudah tidak diperlakukan secara adil dan tidak dapat kompensasi yang layak, nah, mereka justru malah menjadi semakin emosi gitu ya. Nah, ada tiga dimensi ya, perceive fairness in service recovery. Nah, kita bicara sekarang dari service recovery, ada 3 dimensi untuk perbaikan dari service failure. Ada yang disebut dengan procedural justice, ada yang disebut dengan interactional justice, dan ada yang disebut dengan outcome justice.
Nah, dari 3 dimensi ini ya, 3 hal ini nanti diharapkan munculnya customer satisfaction with the service recovery. Kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan 3 dimensi ini. Ya, pertama itu procedural fairness, yang artinya bahwa customer itu berharap bahwa perusahaan itu yang memberikan suatu kenyamanan, ya, memberikan satu sifat yang responsif atau siap untuk cepat menanggapi. Kemudian flexible service recovery process, ya, proses perbaikan terhadap service failures itu sifatnya lebih fleksibel, gitu ya. Misalkan tadi bisa dengan langsung face to face, atau bisa dengan telepon, atau bisa dengan melalui email dan sebagainya. Pokoknya fleksibel aja ketika konsumen tersebut ingin melakukan satu komplain. Ya, kemudian interactional justice. Ya, customer expect ya an honest explanation. Ya, konsumen berharap bahwa penyedia jasa itu bisa memberikan penjelasan secara jujur. Kenapa service yang mereka terima itu failure, ya, kenapa gagal atau kenapa terjadi suatu masalah. Ya, jadi mereka mengharapkan penyedia jasa itu berkata jujur, gitu ya. Kenapa pesawatnya delay, ya? Kenapa pesanannya lama, gitu ya. Jadi lebih bersifat kejujuran. Kemudian a genuine effort to solve the problems, atau kesikap yang murni, yang tulus untuk bisa menunjukkan usaha menyelesaikan masalah. Ini yang kedua. Kemudian polite treatment, mereka berharap ada perlakuan yang sopan, gitu ya. Namanya juga kita konsumen, ya kita harus memperlakukan konsumen ya dengan sopan, gitu ya. Kita harus menjelaskan dengan jujur kenapa layanan kita itu gagal atau kenapa layanan kita itu terlambat. Terus yang terakhir, yang ketiga, outcome justice. Ini customer expect a compensation that reflects the loss and inconvenience suffered as a result of the service failures. Ya, biasa ya, wajar ya, customer tersebut berharap adanya kompensasi ya dari kerugian yang mereka terima, gitu ya. Jadi perusahaan harus bisa memberikan outcome justice. Sehingga apa? Supaya consumer tersebut ya tidak betul-betul kecewa. Jadi ada 3 dimensi ya, the 3 dimensions of fairness. Pertama itu procedural fairness, kemudian interactional justice, dan outcome justice. Nah, penjelasannya ya lebih lanjut kalian bisa baca sendiri di slide-slide berikutnya ini. Interactional justice, outcome justice. Oke, nah sekarang kita bicara service recovery. Service recovery secara harfiahnya bahasa Indonesia itu perbaikan terhadap layanan ya. Jadi kita sebagai penyedia jasa harus bisa memberikan perbaikan atau recovery terhadap layanan yang kita berikan ketika itu mengalami satu service failure atau kegagalan. Oke, nah kita lihat di sini artinya. Service recovery is a term used to describe the systematic efforts made by a firm. Jadi itu usaha yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan to correct problems, ya, untuk memperbaiki masalah dari kegagalan service, kegagalan layanan, ya. Kemudian untuk retain the customer's goodwill, untuk bisa mempertahankan kepercayaan atau ya loyalitas dari konsumen kita. Jadi ini bisa lebih ke arah usaha kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Ya. Service recovery efforts play an important role in achieving customer satisfaction. Oke, seperti tadi saya sebutkan bahwa service recovery tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumen yang tadinya kecewa ya tidak terlalu kecewa karena sudah mengalami kegagalan service, dan kita memberikan kompensasi atau fair treatment sehingga pada akhirnya mereka ya tetap menjadi pelanggan kita yang puas ya karena sudah mengalami kompensasi, dan akhirnya mereka tetap menjadi konsumen kita yang loyal, gitu ya. Yang terakhir ya, service recovery itu berbicara tentang ya employees with a positive attitude toward service and their own jobs are more likely to view complaints as a potential source of improvement. Jadi karyawan kita sebagai penyedia jasa ya yang selalu berpikiran positif, memiliki sikap positif, menganggap ya harus menganggap bahkan setiap komplain itu adalah suatu sumber atau sebagai suatu sarana untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan layanan, untuk memperbaiki layanan. Kemudian explore additional ways in which they can help customers ya. Dan sebagai satu cara tambahan untuk bisa meningkatkan bantuan atau pertolongan terhadap konsumen mereka. Jadi ketika kita bicara service recovery itu lebih ke arah usaha yang dilakukan perusahaan penyedia jasa
supaya memperbaiki, kemudian supaya konsumen itu tetap puas dan supaya konsumen tersebut tetap loyal, gitu ya. Dan karyawan yang bertugas untuk melakukan service recovery harus selalu bersikap positif, berpikir positif bahwa hal tersebut pada dasarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan, yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membantu konsumennya. Okay, so selanjutnya effective service recovery can in many cases avoid customer switching and restore confidence in the firm. Ya, jadi service recovery pada dasarnya tujuannya adalah untuk menghindari konsumen kita itu beralih ke kompetitor kita, gitu ya. Dan supaya perusahaan tersebut, ya perusahaan penyedia jasa itu lebih bersifat confidence, gitu ya, percaya diri, gitu ya. Karena service recovery ini dibuat supaya perusahaan tersebut mampu untuk membantu pelanggan yang mengalami kekecewaan. Oke. Sorry. So when customer complain, they give the firm a chance to correct problems. Ketika konsumen sebenarnya melakukan komplain, tujuannya adalah untuk membantu perusahaan memperbaiki masalah yang terjadi, ya. Then restore the relationship with the complainers and improve future satisfaction. Okay. Service recovery is therefore an important opportunity to retain valued customers. Jadi service recovery atau perbaikan layanan tersebut pada dasar tujuan utamanya itu untuk kesempatan, ya, supaya mempertahankan konsumen yang sifatnya bernilai atau yang bermanfaat bagi perusahaan. Nah, ini ada istilah service paradox. Service paradox ini pada dasarnya lebih bersifat hal-hal yang bertolak belakang, gitu ya. Cerita di balik service paradox ini adalah bahwa ketika konsumen yang mengalami service failure, kemudian kita lakukan, misalkan kita lakukan perbaikan, kemudian kita berikan kompensasi, kemudian kita berikan pelayanan yang sopan dan sebagainya, justru dia menjadi semakin lebih puas, ya, semakin lebih puas, ya, dan akhirnya tetap menjadi konsumen yang loyal dibandingkan konsumen yang tidak mengalami service failures, gitu ya. Kita ambil contoh di sini, ya. To recover the service, ya, the airline upgrades. Misalkan ada contoh, ada konsumen yang kecewa terhadap layanan penerbangan. Nah, ini ceritanya kurang lengkap, ya. Ada konsumen kecewa terhadap layanan penerbangan. Nah, untuk melakukan service recovery, ya, kemudian di airline, ya, perusahaan penerbangan tersebut upgrades the passengers to a business class seat at no additional charge. Artinya, ya, penumpang yang mengalami kekecewaan terhadap layanan penerbangan itu justru, ya, tadinya dari kelas ekonomi di-upgrade ke kelas bisnis, ya, tanpa ada additional charge, tidak ada bayar lagi, gitu ya. Sehingga pada dasarnya customers end up being delighted, ya, consumer menjadi lebih senang, ya, and even more satisfied, katanya di sini. Bahkan menjadi lebih puas, ya, than before the problem occurred, ya, sebelum dari masalah tersebut terjadi. Ya, jadi ketika dia mengalami suatu perbaikan atau layanan dari perusahaan penerbangan tersebut, ya, terhadap ketidakpuasan sebelumnya, ya, dia justru menjadi semakin lebih puas dan menjadi lebih senang, gitu. Nah, inilah yang istilahnya disebut sebagai service paradox. Oke. Nah, tapi dalam kenyataannya, ya, di sini katakan paradox, ya, service paradox ini does not always apply. Tidak serta-merta, ya, sering terjadi demikian. Ya, ketika konsumen mengalami service failures, kemudian kita sudah perlakukan dengan baik, kemudian kita sudah tunjukkan effort kita untuk memperlakukan dengan adil, memberikan kompensasi dan sebagainya, justru mereka tidak semakin lebih puas, gitu ya. Ya, ini yang secara praktiknya, ya, paradox does not always apply, katanya. Oleh karena itu catatannya di sini adalah it is best to get the service right the first time, ya. Ada baiknya bahwa di pertama kali pada saat dikonsumsi kita betul-betul sudah membuat bahwa service yang kita berikan itu betul-betul benar, gitu ya. Right the first time, ya. Rather than provide expensive service recovery. Ketimbang kita menyediakan perbaikan layanan yang sifatnya lebih mahal, gitu ya. Jadi ada baiknya ketika kita menyerahkan jasa atau layanan pertama kali itu harus dibuat sebetulnya mungkin atau sebenarnya mungkin tanpa ada kesalahan. Oke.
Nah, prinsip yang dilakukan pada saat service recovery, ya, make it easy for customers to give feedback, okay? Enable effective service recovery. Nah, enable effective service recovery terdiri dari service recovery tersebut harus lebih bersifat proaktif. Jadi perusahaan penyedia jasa harus lebih bersifat proaktif dalam memberikan kompensasi, dalam memberikan usaha untuk memperbaiki, kemudian usaha untuk memperlakukan dengan sopan dan sebagainya. Kemudian recovery procedures need to be planned, semua itu harus direncanakan, semacam SOP ya, kita harus rencanakan kalau begini kejadiannya, kalau misalkan gagal dalam menyediakan layanan, kira-kira apa tindakan yang kita ambil. Artinya lebih bersifat ada proses yang direncanakan gitu ya. Kemudian recovery skills must be taught, artinya petugas yang ada di depan untuk melakukan perbaikan terhadap layanan harus diberikan skill atau keahlian yang harus diajarkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian recovery requires empowered employees. Jadi employees atau karyawan itu tersebut harus kita berdayakan dengan baik supaya betul-betul bisa menyediakan service recovery dengan baik pula. Nah, ini contoh ya, frontline employees atau karyawan yang berada di lini depan ketika dia harus menghadapi customer complaint, ada beberapa strategi atau beberapa panduan yang harus diikuti atau dilakukan oleh frontline employees. Misalkan ketika dia menghadapi komplain ya dari konsumen, ya yang di sini disebutkan ada beberapa langkah. Yang pertama misalkan act fast, artinya harus langsung cepat bertindak. Kemudian acknowledge ya the customer's feelings, kita harus bisa memposisikan diri atau mengetahui bahwa perasaan konsumen ketika melakukan komplain gitu ya. Kita harus bisa memahami ya. Kemudian don't argue with the customers. Kita tidak boleh berdebat dengan customer. Kita sebagai frontline employee, kita dengarkan saja ketika mereka sedang melakukan komplain gitu ya. Lalu show that you understand the problem from the customer's point of view. Kita harus bisa melihat dari sisi pelanggan bahwa mereka sedang mengalami suatu masalah dan kita harus bisa mengerti gitu ya. Lalu clarify the truth and sort out the cause. Kita harus bisa klarifikasi kebenarannya seperti apa. Kemudian give customers the benefit of the doubt. Kita berikan pelanggan kita semacam satu benefit atau manfaat ya tanpa ada keraguan ya. Tujuannya apa ya, lebih bersifat kompensasi tadi supaya konsumen tersebut tidak lagi marah, tidak lagi kecewa, dan sebagainya. Lalu propose the steps needed to solve the problems, keep customers informed of the progress, consider compensation, preserve ya, to regain customer goodwill, and terakhir itu self-check the service delivery system and improve it. Jadi ini adalah semacam panduan atau langkah yang bisa diikuti frontline employees ketika dia harus menghadapi customer yang melakukan komplain. Oke, nah yang terakhir ini service guarantee, semacam jaminan gitu ya. Ketika konsumen tersebut mengalami service failures, ya, kemudian ada proses service recovery, kemudian ada jaminan ya ketika dia sudah mengalami komplain, sudah melakukan komplain, dan ya perusahaan harus bisa memberikan satu jaminan. Ya di sini lebih bersifat ya, customer will be entitled to one or more forms of compensation. Jaminannya ya ada kompensasi yang sifatnya easy to claim replacement, refund, or credit. Ada kemudahan ketika ingin mendapatkan kompensasi tersebut. Nah inilah yang disebut dengan service guarantees. Oke, good service guarantees ya, prinsip dalam menyediakan service guarantees. Pertama, easy to understand and communicate. Ya, customers must be clearly aware of the benefits that can be gained from the guarantee. Customer harus bisa mendapatkan, memahami dengan mudah dan harus bisa dikomunikasikan dengan baik bahwa konsumen tersebut akan mendapatkan kompensasi. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah meaningful to the customers, ya kompensasi tersebut betul-betul berarti bagi konsumen. Kemudian easy to invoke, ya mudah untuk mendapatkannya, mengeluarkan kompensasi, dan terakhir easy to collect on. Oke, so sebagai kesimpulan ya bahwa dari service failures yang dialamin ya oleh konsumen, maka sebetulnya itu bisa dihindari apabila kita menerapkan prinsip ini. Ya, the first law of service quality and productivity might be do it the right
besok do it right the first time. Ya, jadi supaya kita betul-betul memiliki satu layanan yang baik, kualitas layanan yang bagus, dan tidak akan menimbulkan komplain di masa mendatang. Kita harus betul-betul melakukannya benar, ya, dengan benar. Layanan yang kita sediakan, layanan yang kita berikan itu harus betul-betul dilakukan dengan benar pada saat pertama sekali. Oke, demikian kuliah manajemen jasa terkait bagaimana konsumen dalam merespon terhadap kegagalan layanan yang kita berikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.